Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana anak-anakku sekalian, sehat gak pada hari ini? Alhamdulillah. Di sini sebelum Bapak absen satu-satu, bagi ketua kelas atau siapa duluan yang pertama datang di sini? Di pagi, Pak. Bagi Ripaldi, silakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman sekalian, memulai pembelajaran pada hari ini ada baik kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Doa tenang, mulai. Selesai. Baiklah, Bapak absen satu-satu dulu ya. Iya, Pak. Indah Nisa, Hadir. Angga Prianto, Yusril, Hadir. Muhammad Ripaldi, Sumadi. Johar. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan menyampaikan materi kita pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang akhlak terhadap diri sendiri. Di mana akhlak terhadap diri sendiri ini Bapak akan menjelaskan tentang perilaku umat manusia yang berilmu. Di sini isi dari berilmu yaitu tentang pengertian ilmu, pentingnya ilmu, perintah mencari ilmu, dan perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Sebelumnya Bapak akan mengutip sebuah kata-kata dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini aku lebih kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya lebih suka orang yang memiliki adab daripada orang yang berilmu. Karena setan pun berilmu, tapi tidak mempunyai adab. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Sedangkan lawan kata dari ilmu yaitu jahil, yaitu kebodohan dan ketidaktahuan. Seseorang dikatakan berilmu apabila memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu. Misalnya membaca kitab kuning. Dengan berilmu, manusia akan mengetahui mana yang baik dan buruk, mengetahui mana yang halal dan haram, serta dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya ilmu. Di sini Bapak akan menjelaskan sebuah ayat di dalam tentang pentingnya berilmu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahum man dunihi min wal. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, pentingnya ilmu. Dalam hal ilmu, manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, mereka pandai dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Jadi di yang pertama itu, golongan yang pertama itu orang itu menyeimbangkan tentang kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, mereka pandai namun tidak mau atau tidak mampu memanfaatkan ilmunya secara baik. Golongan ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian yang tiga, mereka yang tidak pandai tetapi menyadari kekurangan darinya. Golongan ini masih baik karena dapat diarahkan menuju yang baik. Kemudian yang keempat, mereka yang tidak pandai namun tidak menyadari kekurangannya. Di sini perintah mencari ilmu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, mengajari manusia apa-apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Nah, di sini yang terakhir yaitu perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Di sini orang yang mencintai ilmu pengetahuan terdiri dari memiliki semangat untuk terus menggali ilmu, ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, rajin dan senang mendatangi tempat-tempat ilmu untuk memperoleh tambahan ilmu. Kemudian yang ketiga, ringan dalam mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu. Kemudian yang keempat, memiliki banyak teman orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kelima, berakhlak mulia dalam kesehariannya. Begitulah
anak-anak sekalian, pada penjelasan yang Bapak bisa sampaikan, di sini Bapak akan memberi tugas kepada kalian masing-masing, di mana satu persatu. Di sini Bapak akan memberi tugas tentang bagaimana materi yang Bapak sampaikan tadi tentang konsep berilmu. Di sini Bapak minta satu persatu untuk maju. Di sini Bapak akan menanyakan tentang apakah yang dimaksud dengan ilmu, pengertian dari ilmu. Ya Pak. Panulis apa jelasin aja dulu. Jelasin aja lah. Jelasin aja. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan atau kepandaian tentang sesuatu. Lawan dari ilmu itu adalah jahil, yaitu artinya kebodohan atau ketidaktahuan terhadap sesuatu. Seseorang dikatakan berilmu apabila memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu. Misalkan mengetahui kitab kuning tadi itu Pak. Gitu Pak. Nah, Jawabannya. ya, terima kasih pada Serius. Yusril. Di sini Bapak ada reward. Alhamdulillah. Beri plus pada Yusril. Terima kasih Pak ya. Sandi. Kotek ya Pak kasihnya. Kotek ya. Kemudian yang kedua, Bapak ingin menanyakan tentang pentingnya ilmu. Di sini manusia yang memiliki ilmu terdiri dari beberapa golongan. Coba sebutkan golongan-golongan tentang manusia yang memiliki ilmu. Saya Pak, Nah, izin menjawab. ya. Perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan, rajin dan senang mendatangi tempat-tempat ilmu, contohnya perpustakaan, ringan dalam mengeluarkan biaya dan demi tercapainya suatu ilmu, berakhlak mulia dalam kesehariannya di lingkungannya. Udah. Terima kasih pada ini anak Bapak itu Pak Gapianto. Ya, kasih aplaus terlebih dahulu. Karena Pandu sudah bisa menjawab, Bapak kasih hadiah. Sekali lagi kasih aplaus pada Pandu. Kemudian yang ketiga, di sini Bapak akan menanyakan tentang perintah tentang mencari ilmu. Di sini siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Perintah untuk mencari ilmu itu ada di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sudah Pak. Ya. Kasih aplaus pada Ina Anissa. Kita mau yang mana ributnya? Better apa Malkis? Malkis. Mantap. Kasih Pak. Rodi di sini. Farul. Bahaya. Kemudian yang terakhir, sini Bapak akan menanyakan tentang contoh perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Di sini siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, terakhir Pak. Jadi perilaku yang pertama yaitu memiliki semangat untuk terus menggali ilmu, rajin dan senang mendatangi tempat-tempat ilmu untuk memperoleh tambahan ilmu itu sendiri, memiliki banyak teman, kemudian berakhlak mulia dalam keseharian hariannya di lingkungannya Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya jawab. Udah segitu aja Paldi. Oh ya. Terima kasih pada Paldi, beri aplaus pada Paldi. Karena udah jawab. Oh ya, thank you Pak. Semoga amal ibadahnya juga. Oh ya, sekian apa namanya pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita ditutup pada hari ini, kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman. Tenang mulai. Selesai. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini.
Sebelumnya Bapak mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang salah, yang kurang. Pada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.